di kelas PJOK. Biasanya anak-anak bersama dengan Bu Afi, Bu Fitri, Tina, dan Budian. Tapi hari ini anak-anak akan dibersamai sama Pak Aan dalam pembelajaran PJOK. Nah, anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, Pak Aan ingin menyampaikan sesuatu, yaitu adab dalam belajar atau menuntut ilmu. Nah, anak-anak, di dalam belajar atau menuntut ilmu, kita punya adab. Yang pertama, yaitu berdoa dulu sebelum melakukan pembelajaran, agar pembelajarannya menjadi berkah, agar ilmunya bermanfaat. Nah, yang kedua, anak-anak, sikapnya saat belajar, baik di dalam kelas maupun via Zoom atau via daring, sikapnya anteng, sikapnya yang sopan, ya. Kalau anak-anak lagi di meja, duduk di kursi dan di depan meja, anak-anak ya sikapnya yang anteng, ya. Kalau lagi misal di lantai, nah anak-anak sikapnya yang duduk sila, ya, tidak boleh gelosotan, tidak boleh tiduran, ya. Terus yang ketiga, anak-anak, adab yang ketiga yaitu gantian. Kalau Pak Guru ngomong atau Pak Guru ngomong, anak-anak mendengarkan, ya. Bicaranya nanti ketika Pak Guru sudah memberikan izin untuk bicara. Itu pun saat Pak Guru menunjuk. Jadi anak-anak, selain nanti ketika Pak Guru menjelaskan, anak-anak mendengarkan, tidak boleh ngomong sendiri. Begitu ya anak-anak? Sudah paham? Baik, kita mulai, yaitu berdoa bersama-sama. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, hati dipersiapkan. Mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islam Nabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman waryukni faman. Amin. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini bisa memberikan manfaat bagi anak-anak semuanya. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar PJOK. Kita nanti akan belajar tentang gerak-gerak dasar dalam PJOK. Tapi sebelum itu anak-anak, ada yang tahu hari ini bertepatan dengan hari apa? Ayo, ada yang tahu nggak? Tadi sudah di-share sama Bapak Ibu Wali kelas, Ibu-ibu wali kelas. Hari ini adalah hari cuci tangan sedunia, anak-anak. Jadi, anak-anak membiasakan sebelum makan, setelah melakukan sesuatu, harus dibiasakan cuci tangan menggunakan sabun agar terhindar dari kuman atau terhindar dari penyakit. Ya, hari ini tepat tanggal 15 Oktober adalah hari cuci tangan sedunia pakai sabun. Anak-anak, nanti kalau selesai belajar, silakan cuci tangan pakai sabun. Mau makan, silakan cuci tangan pakai sabun agar tetap bersih dan terhindar dari penyakit. Nah, selanjutnya anak-anak, kira-kira ada yang tahu nggak anak-anak selama belajar di kelas 1 itu belajar PJOK? Apa sih kepanjangan dari PJOK? Ada yang tahu? Silakan raise hand. Kalau ada yang tahu, apa itu PJOK? Kepanjangan apa tuh PJOK? Jangan anak-anak nggak tahu belajar PJOK tapi tidak tahu kepanjangannya apa itu PJOK. Pendidikan, kesehatan, apa? jasmani, olahraga, dan kesehatan. Masya Allah, siapa tadi yang menjawab? Betul, PJOK adalah kepanjangan dari pendidikan,
jasmani, olahraga, dan kesehatan. Nah, jadi anak-anak di PJOK itu tidak membahas tentang olahraga terus, tapi juga membahas tentang kesehatan, kebersihan diri, ya. Jadi tidak melulu tentang olahraga. Nah, selanjutnya anak-anak, Pak An mau tanya. Pak An mau tanya, kira-kira siapa yang tahu apa itu tujuan PJOK? Kita tuh belajar PJOK tuh buat apa? Atau tujuannya biar apa sih? Ada yang tahu? Siapa yang tahu? Coba raise hand. Mas Alfal 1B. Apa tujuan PJOK? Kita itu belajar PJOK, kita itu berolahraga, itu biar apa toh Mas Alfal? Biar badan sehat. Apa? Biar badan sehat. Betul, biar menjadi sehat, biar menjadi bugar. Nah, jadi anak-anak, tujuan kita berolahraga, tujuan kita belajar PJOK agar badan kita, tubuh kita menjadi sehat, menjadi bugar. Kalau anak-anak bugar, kalau anak-anak sehat, nanti anak-anak bisa mengikuti pembelajaran yang lain dengan semangat. Tapi kalau anak-anak lemes, letih, lesu, nah nanti anak-anak jadi aras-arasan mau belajar. Nah, salah satunya agar anak-anak bugar, agar anak-anak sehat, yaitu dengan berolahraga. Nah, coba lihat. Nah, ini adalah pengertian dari sehat itu sendiri. Ada yang bisa membacakan? Coba, siapa yang bisa membacakan? Raise hand. Saya, Pak. Mas, ada Mas Patan. Coba dibacakan. Apa itu sehat? Ya, mari. Sehat adalah kondisi tubuh di mana tidak mengalami sakit. Oh, betul banget. Pinter. Ya, jadi sehat itu anak-anak, kalau tubuh kita tidak sakit, tubuh kita tidak luka, tidak ada yang misal yang lecet atau misal tidak ada yang luka, nah itu dinamakan sehat anak-anak. Ya, sehat itu di mana kondisi tubuh kita tidak ada yang cacat, tidak ada yang luka, itu namanya sehat. Nah, selain sehat anak-anak, tujuan berolahraga itu agar menjadi bugar. Nah, bugar itu apa ya? Nah, ini bugar. Ada yang bisa membacakan? Bugar itu apa? Siapa? Mbak Kori 1A. Coba dibacakan. Apa itu bugar? Delok TV. Dan adalah suatu kondisi tubuh di mana tidak mudahlah akan melakukan satu. Iya, betul. Nah, anak-anak, bugar itu adalah suatu kondisi di mana tubuh kita saat melakukan aktivitas, misal kita saat melakukan lari, misal nanti besok ya, misal Pak An menyuruh kalian, anak-anak sekarang jogging keliling lapangan 1 kali. Nah, anak-anak terus jogging keliling lapangan muter gitu. Nah, di situ anak-anak tidak mengalami kelelahan, tidak mengalami kecapean. Ya, itu namanya anak-anak kondisinya bugar. Nah, jadi bugar itu kalau anak-anak berolahraga, kalau anak melakukan aktivitas, tapi anak-anak tidak mengalami kecapean yang berlebih, tidak mengalami sangat capek, terus mengalami kelelahan yang lebih. Nah, itu namanya anak-anak kondisinya bugar. Nah, terus dalam olahraga itu anak-anak, di
dalam unsur-unsur olahraga itu anak-anak ada tiga gerak dasar. Kemarin kita sudah mempelajari gerak lokomotor, gerak non lokomotor, dan ada satu lagi anak-anak, gerak manipulatif. Nah, sekarang kita akan mengingat kembali apa itu gerak lokomotor, gerak non lokomotor, dan gerak manipulatif. Kita akan mempelajari itu anak-anak. Ini materi kita untuk satu semester ini. Kita akan mempelajari tiga gerak dasar itu. Yang pertama, siapa yang sudah tahu tentang gerak lokomotor? Ada yang sudah tahu gerak lokomotor? Silahkan angkat tangannya, raise hand. Mbak Jingga, coba. Gerak lokomotor itu apa, Mbak Jingga? Pengertiannya? Gerak berpindah tempat. Berpindah tempat. 100 buat Mbak Jingga, betul. Nah, jadi anak-anak, gerak lokomotor itu gerak yang ditandai dengan adanya perpindahan tempat, ya. Dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Misal anak-anak lagi mengambil minum, itu gerak lokomotor. Berjalan mengambil minum, ya, itu gerak lokomotor. Jadi anak-anak, gerak lokomotor itu tandanya kalau anak-anak itu berpindah dari tempat satu ke tempat yang lain, ya, itu namanya gerak lokomotor. Nggak matikan. Nah, betul. Gerak lokomotor itu adalah gerak yang ditandai dengan berpindah tempat. Terus, ada yang tahu contohnya apa dalam gerak lokomotor itu? Ada beberapa loh contohnya. Kemarin sudah. Siapa yang masih ingat? Siapa itu? Mas Damar, 1B. Coba sebutkan Mas Damar. Contoh gerak lokomotor. Halo Mas Damar, silahkan di-unmute dulu. Contoh gerak lokomotor itu apa ya? Mesti sudah tahu kalau sudah menyimak video pembelajaran. Lompat. Melompat, betul. Terus apa lagi? Berpindah tempat. Lari. Lari, betul sekali. Ada lagi? Apa yang berpindah tempat itu? Kalau Mas Damar itu lagi ngapain kalau berpindah tempat itu? Selain lari, selain lompat? Jalan. Betul, jalan. Satu lagi, ada lompat, mesti ada. Kalau lompat itu satu kaki, yang satunya apa? Jalan. Kalau lompat kan melambungkan badan dengan tumpuan satu kaki. Selain lompat apa Mas Damar? Yang pakai dua kaki, masih ingat nggak? Cingkrak. Apa? Cingkrak. Gerak. Oh, jingkrak. Betul, jingkrak. Tapi ada yang lebih tepat. Siapa yang bisa bantu? Ada lari, ada lompat, ada jalan. Satunya lagi apa? Ada yang bisa tahu? Mas Irsyad. Oh, Mas Irsyad. Ada yang tahu Mas Irsyad apa? Di-unmute dulu, Mas. Loncat. Betul, loncat. Iya, itu contoh-contoh gerak lokomotor. Ada lari, ada jalan, ada, nah ini ada lompat, dan ada loncat. Kalau lompat itu dengan satu kaki, kalau loncat itu dengan dua kaki. Nah, contohnya ini. Klik atas. Nah, ini ada berjalan, itu ada orang berjalan, lagi ada orang yang berlari, terus melompat, tuh menggunakan satu kaki kan, tumpuannya, terus habis itu meloncat, yaitu dua kaki. Nah, anak-anak, selanjutnya,
anak-anak sudah tahu gerak lokomotor itu apa dan contohnya apa sekarang gerak non lokomotor. Ada yang tahu kira-kira gerak non lokomotor itu apa? Siapa yang tahu ya? Silakan raise hand. Mbak Sasa 1B. Gerak non lokomotor itu apa tuh, Mbak? Gerak non lokomotor. Tadi sudah gerak lokomotor, sekarang gerak non lokomotor. Apa ya gerak non lokomotor itu, Mbak Sasa? Mungkin dibantu temannya yang lain. 1C, Mbak Mutiara Zahra. Tahu gerak non lokomotor itu apa? Oh, nggak mau ya, yaudah yang lain. Mbak Nacita, silahkan dibantu temannya. Apa itu gerak non lokomotor? Sudah loh kemarin loh, pas kemarin ada kepala, pundak, lutut, kaki. Nah itu apa itu gerak non lokomotor? Apa Mbak Nacita? Kaki. Apa? Gerakan di tempat. Gerakan di tempat. Iya, betul. Nah, anak-anak, terima kasih Mbak Nacita. Nah, kita bahas ya. Gerak non lokomotor. Gerak non lokomotor itu siapa yang bisa membacakan ini? Ayo, silahkan raise hand yang bisa bacakan. Gerak non lokomotor adalah suatu gerak yang Mas Naufal 1B. Coba dibacakan, Mas. Ya, suatu gerakan yang ditandai dengan tidak adanya perpindahan tempat. Sip, terima kasih Mas Naufal, betul sekali. Nah, gerak non lokomotor itu anak-anak kebalikan dari gerak lokomotor. Tadi kalau gerak lokomotor itu berpindah tempat, kalau non lokomotor adalah tidak berpindah tempat. Di bahasa Inggris sudah diajari kan kalau non itu tidak. Berarti kalau non lokomotor tidak berpindah tempat atau menetap di satu tempat dengan gerakan itu sendiri. Nah, terus ada yang bisa mencontohkan nggak? Apa saja gerak non lokomotor itu? Kemarin sudah loh di video pembelajaran kemarin. Mas Salman 1D. Apa contohnya? Sahlan, maaf, Mas Sahlan 1D. Contohnya apa saja toh gerak non lokomotor itu? Di unmute dulu, Mas. Itu diklik unmute dulu. Oh, yang lain. Mengayun. Betul, mengayun apa lagi? Memutar. Terus apa lagi? Membungkuk. Membungkuk, terus? Menggeleng. Apa? Menggeleng. Jalan di tempat. Jalan di tempat, terus. Ada lagi? Menggeleng kepala. Menggeleng tadi sudah. Apalagi? Yang lain bisa bantu? Yang bisa bantu yang lain? Mas Agung 1B. Coba Mas Agung, di-unmute dulu. Mikrofonnya dibuka dulu. Klik unmute.
Coba dibuka dulu mikrofonnya. Iya. Coba Mas Agung sebutkan contoh gerak non lokomotor. Tadi sudah ada menggeleng, berjalan di tempat, berputar, apalagi sudah bisa Mas Agung di ask to unmute, di unmute dulu. Nggak bisa ya? Yaudah, kita bahas bareng-bareng aja. Contohnya, Pak Anka bisa. Oh, sudah bisa. Ya, alhamdulillah. Apa Mas Agung? Contohnya, tadi sudah. Tepuk tangan. Apa? Tepuk tangan. Lenggak. Berputar. Berputar. Iya, terus. Kalau melayunkan tangan. Betul, mengayun. Ada lagi? Menggelengkan. Sudah cukup, Pak. Nah, kalau ada jalan di tempat, mesti ada lari di tempat. Nah, contohnya ini Pak An kasih contohnya gerak non lokomotor. Ada jalan di tempat, ada mengayun tangan, ada menekuk tangan, ada lari di tempat, menggelengkan kepala, membungkuk, nah, dan lain sebagainya. Contohnya banyak banget ya ternyata ya gerak non lokomotor itu ya. Terus selanjutnya ini, Pak An mau ngasih materi yang baru, yaitu gerak manipulatif. Gerak manipulatif. Ada yang bisa membacakan apa itu gerak manipulatif? Siapa yang bisa membacakan ya? Selain Mas Naufal yang sudah menjawab, gantian ya. Mbak Zizi. Oke, Mbak Zizi. 1A. Tolong dibacakan apa itu gerak manipulatif, Mbak Zizi? Suatu gerakan yang ditandai dengan menggunakan alat bantu. Betul, terima kasih Mbak Zizi. 100 ya. Kira-kira tahu nggak apa toh gerak kok dibantu ditandai dengan menggunakan alat bantu? Ada yang tahu nggak kira-kira apa tuh kok dibantu segala harus pakai alat bantu? Nah, terangkan ya. Gerak manipulatif itu anak-anak gerakan yang ditandai dengan menggunakan alat bantu. Jadi anak-anak kalau melakukan gerakan ditandai dengan menggunakan alat bantu itu dinamakan gerak manipulatif. Alat bantunya itu apa aja ya? Contohnya ya, ini Pak An kasih lihat. Nah, ada apa itu anak-anak? Ada bola. Bola apa itu yang kecil? Bola kasti. Terus apa itu yang kayak kayu itu namanya apa? Tongkat pemukul. Terus yang di tengah itu namanya apa? Bola sepak. Terus itu ada apa namanya? Raket dan kok. Nah, anak-anak, gerakan yang menggunakan alat alat bantu tersebut itu disebut gerak manipulatif. Jadi anak-anak kalau misal memukul bola, menendang bola, melempar bola, itu termasuk gerak manipulatif, anak-anak. Contohnya ini Pak An kasih contoh gerak manipulatif itu apa saja ya. Nah, ada memukul bola, menendang bola, melempar bola, dan menangkap bola. Itu termasuk gerak manipulatif. Di dalam manipulatif ini anak-anak banyak sekali gerakannya. Kalau di sepak bola nanti anak-anak akan menjumpai dengan menendang bola. Terus nanti kalau pakai kepala itu namanya apa? Menyundul bola. Terus kalau pas bolanya out, melempar ke dalam itu namanya melempar bola.
Terus kalau di kiper itu menangkap bola. Nah, terus ada menggiring bola ke depan gitu. Itu termasuk gerak manipulatif anak-anak. Jadi anak-anak, gerak manipulatif itu tandanya menggunakan alat. Alatnya bisa bola, bisa kop, bisa raket, bisa tongkat pemukul, dan lain sebagainya. Nah, sudah cukup materi pada pagi hari ini anak-anak. Sekarang kita akan melanjutkan dengan bersenang-senang. Kira-kira anak-anak tahu nggak kita akan ngapain toh? Kita akan senam. Nah, kita akan senam bersama anak-anak. Di dalam senam itu banyak terdapat gerak lokomotor dan non-lokomotor. Kita akan mempraktekannya nanti. Anak-anak, sekarang silakan bukunya ditutup. Habis itu nanti silakan cari tempat yang agak luas. Bisa di teras yang agak luas. Ya. Terus nanti semuanya berdiri semuanya. Kita akan melakukan senam bersama-sama. Nanti ikuti gerakan Pak An ya. Kita akan bersenang-senang dengan bersenam. Yuk, semuanya berdiri yuk. Sudah berdiri semua anak-anak? Coba stop saya dulu. Sudah berdiri semua? Pak An sudah berdiri? Oke. Pak An cek suaranya ya. Coba. Di depan dulu, Pak. Pak An cek suaranya, Pak An cek semangatnya dulu. Mana semangatmu? Ini semangatku. Sekali lagi, mana semangatmu? Masya Allah, keren. Kameranya bisa mundurin lagi ya, biar saya kelihatan kameranya. Oke, anak-anak, sebentar ya. Siap anak-anak menirukan? Oke, Pak An akan mulai videonya. Silakan anak-anak menirukan gerakan Pak An yang ada di layar HP masing-masing ya. Yuk kita mulai. Jalan di tempat mulai. Tangannya diangkat. Satu. Jalan di tempat lagi. Tangannya diangkat. Maju. Maju. Mundur. Tengklang kepala. Maju. Kanan dulu. Direntangkan tangannya. Wek, wek. Sambil bilang wek, wek. Wek, wek. Maju.